Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah. Alhamdulillah. Awalan naskurullaha azza wa jalla alladzi qad ata'na nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati fi hadzal qa'a insyaallah. Sanian salawat wassalam ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad kharajna minal dzulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Adik-adik semuanya, alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendatangkan cahaya dari kegelapan menuju cahaya Islam, ilan dulumati ilan nur wa ilal jahiliyah ilal Islam, dari jahiliyah kepada Islamnya. Ya, adik-adik semuanya yang di studio maupun yang di rumah. Nah, adik-adik, hari ini Kak Baskoro pengen berkisah tentang sahabatnya Rasulullah SAW yang dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai pembelanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, sudah kenal siapa pembelanya Rasulullah? Belum? Oke, kalau belum, Kak Baskoro pengen ngasih tahu. Nah, sahabat Rasulullah SAW ini, beliau adalah namanya, diingat-ingat semuanya yang di rumah maupun yang di studio, namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Siapa? Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Iya, oke. Namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Adik-adik, Zubair bin Awam ini itu masuk Islamnya di usia 16 tahun, kira-kira seperti itu. Umurnya masih belasan tahun, 16 tahun adik-adik. Nah, Zubair bin Awam ini itu badannya itu tinggi, gagah, ganteng, gitu. Ustaz Baskoro ganteng? Tinggi, gagah, ganteng. Nah, kalau naik kuda itu kakinya, beliau naik kuda itu kakinya sampai di tanah. Jadi tinggi sekali. Seperti tingginya seperti Umar bin Khattab. Siapa? Seperti Umar bin Khattab. Beliau Zubair bin Awam tuh tinggi sekali. Tinggi, ganteng. Nah, adik-adik, siapa yang kalau di rumah disuruh ke tempat gelap-gelap takut? Nggak ada ya, alhamdulillah. Yang di rumah nggak ada ya. Nah, adik-adik, ini Zubair bin Awam ini itu nanti Kak Baskoro akan kisahkan tentang keberanian Zubair bin Awam. Nah, adik-adik, Zubair bin Awam ini beliau termasuk dari Ahlul Badar. Ahlul Badar apa sih Ahlul Badar tuh? Tahu? Mas Faiz? Enggak. Yaitu perang Badar. Yang ikut dalam perang Badar. Iya, Zubair bin Awam ini ikut dalam perang Badar. Nah, keistimewaannya perang Badar. Kak Baskoro, keistimewaannya perang Badar, Kak Baskoro pengen ngajak adik-adik untuk
ke perang Badar. Nah, keistimewaan perang Badar yaitu adik-adik, ketika itu Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril bahwa bagaimana kedudukan orang-orang atau malaikat yang dalam perang Badar. Malaikat Jibril menjawab bahwa kedudukan malaikat di waktu perang Badar, malaikat yang turun di waktu perang Badar itu kedudukannya tinggi sekali. Nah, sama adik-adik, sahabat Rasulullah SAW yang ikut dalam perang Badar kedudukannya sangat tinggi, mulia. Beliau sudah dijamin masuk surga. Kenapa adik-adik? Allah sampai menurunkan surat At-Taubah ayat 100. Dalam At-Taubah ayat 100 itu intinya bahwa Allah itu ridho kepada Ahlul Badar dan mereka juga Ahlul Badar itu ridho kepada Allah. Karena Rasulullah SAW pernah berdoa waktu perang Badar itu. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, seandainya inti doanya Rasulullah bahwa seandainya yang hadir dalam perang Badar ini itu binasa, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembah Allah. Alhamdulillah, doanya Rasulullah SAW dikabulkan. Allah turunkan malaikat. Turunkan malaikat. Nah, adik-adik, Zubair bin Awam salah satu yang ada di dalam Ahlul Badar. Kalau menyebut namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu itu dapat barokahnya. Banyak barokahnya. Apalagi kalau menamai namanya. Bawahnya ada mas siapa namanya Zubair. Atau Ahlul Badar yang lain. Itu banyak barokahnya, adik-adik. Nah, maka dari itu Kak Baskoro pengen mengisahkan Zubair bin Awam ini supaya kita dapat barokahnya. Siapa yang mau barokahnya? Alhamdulillah. Yang mau barokahnya bilang saya. Yang mau barokahnya bilang saya. Oke, yang di rumah ya, silahkan untuk mendengarkan baik-baik. Nah, adik-adik, Zubair bin Awam ini, beliau sahabat Rasulullah SAW yang sangat gagah berani. Nah, tidak takut. Nah, adik-adik, kalau ada di antara adik-adik yang masih takut kalau pergi malam-malam atau di rumah umpamanya sendirian, ya Abi Umi takut sendirian. Nah, contohlah Zubair bin Awam ini, dia pemberani, tidak takut apapun. Nah, siapa yang di rumah kalau diperintah sama ibu atau bapak, yaitu Mas siapa? Mas Faiz, bangun nak, sudah subuh. Oh, Umi masih ngantuk. Ada? Enggak, alhamdulillah. Yang di rumah ada yang seperti itu, umpamanya dipanggil Adi. Sudah subuh nak. Adi, sudah zuhur nak. Ayo sholat. Mi, ya. Tanggung ya. Ini filmnya bagus. Wah. Ada? Yang di rumah ada? Nah, adik-adik, Zubair bin Awam ini ketika
diminta sama Rasulullah SAW. Wahai Zubair bin Awam radhiyallahu an, silahkan engkau pergi ke sana untuk melihat musuh Allah baru apa? Siap ya Rasulullah. Langsung melaksanakan. Nah, adik-adik, silahkan mencontoh Zubair bin Awam yang yang tiap disuruh sama orang tua atau disuruh sama Nabi itu sami'na wa ta'na. Disuruh sama orang tua, sami'na wa ta'na ya. Adi suruh ayah ke beli sesuatu di sana, ya siap ya. Harus seperti itu. Enggak, ya aku baru gini ya. Jadi harus siap ya, insya Allah. Gitu ya. Gitu ya. Yang di studio siap mau melaksanakan? Yang di rumah? Iya, Dedek. Nah, Zubair bin Awam ini selain beliau itu sangat pemberani dan beliau itu apa tadi? Apa? Beliau siap melaksanakan tugas. Selain beliau siap melaksanakan tugas, adik-adik, ada lagi dari Zubair bin Awam. Adik-adik, Zubair bin Awam itu pernah sedekah. Zubair bin Awam itu punya rumah. Nah, rumahnya disedekahkan, dijual, dan hasilnya untuk orang-orang miskin dan fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Sampai-sampai orang-orang pada bilang, apakah nggak rugi wahai Zubair bin Awam? Zubair bin Awam jawabnya, enggak. Karena saya infakkan, saya sedekahkan hartaku di jalan Allah. Nah, Zubair bin Awam sangatlah dermawan. Betul, sangat dermawan. Adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang yang masih sekolah angkat tangan. Kelas berapa? 3. Mas Faiz kelas? 5. Mau kelas 6. Yang di rumah kelas berapa? Ada yang TK, ada yang 1, 2, ada 6. Ya? Ada yang lain. Nah, ketika itu Zubair bin Awam itu menggunakan kecerdasannya untuk Islam. Jadi kecerdasannya untuk Islam. Waktu itu Zubair bin Awam ada mengepung benteng. Nah, ketika mengepung benteng, kok benteng ini nggak takluk-takluk ya? Nah, Zubair bin Awam punya siasat untuk bala tentaraku, kamu di situ aja ya. Kamu di situ ya. Saya tak naik. Nanti kalau saya sudah naik ke atas, kalau saya sudah masuk ke atas dan bisa membuka benteng, kamu masuk ya. Nah, kaum kafir, kaumnya orang yang menentang Allah itu melihat, loh, pasukan Islam kok masih di situ, berarti belum ada yang ke sini. Wah, aman nih. Ternyata Zubair bin Awam sudah naik di atas, nggak tahu, dan membuka pintu gerbang. Akhirnya benteng itu bisa ditaklukkan. Nah, sama kayak adik-adik. Adik-adik masih sekolah? Nah, yang di rumah masih sekolah? Iya, yang di rumah, ya, yang di studio masih sekolah ya, walaupun pakai online mungkin ya. Nah, kalau sekolah, gunakan kecerdasan kalian. Oke, saya masih sekolah. Ya Allah,
Saya pengen gunakan kecerdasan saya untuk Islam. Saya pengen menghafal Al-Quran. Karena orang yang menjaga Al-Quran, nanti Allah akan jaga dan Al-Quran akan menemaninya di alam kubur. Aku pengen menjaga Al-Quran, pengen menjadi penjaga Allah, penjaga Al-Qurannya Allah. Pelan-pelan satu ayat dihafal, Mas Faiz pengen jadi penghafal Al-Quran? Alhamdulillah, nanti menghafal Al-Quran. Iya. Saya pengen, oh ya Allah, saya tuh ahli dalam bidang merakit-rakit. Nah, saya pengen merakit masjidnya Allah jadi bagus. Jadi bagus. Nah, boleh. Apapun kecerdasan kalian, tuangkan kecerdasan kalian untuk Islam. Kalau kalian bisa nulis-menulis, ya boleh. Nulis-menulis dengan untuk Islam, untuk dakwah. Nah, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, Zubair bin Awam menuangkan kecerdasannya untuk Islam, untuk kejayaan Islam. Adik-adik, siapa yang di sini pernah, adik-adik, oh iya, kalau ibu bapak kemana-mana, umpamanya ibu mau kemana, ayah mau kemana, di rumah nggak ada siapa-siapa gitu ya, di rumah nggak ada siapa, adik-adik pengen ikut nggak sebenarnya? Pengen ya? Pengen pulang, ada pernah pengen, pernah enggak? Ada yang pengen. Nah, adik-adik, Zubair bin Awam itu dimanapun Rasulullah ada, dimanapun Rasulullah berada, selalu di sampingnya Rasulullah. Selalu di sampingnya Rasulullah. Iya. Sampai-sampai Rasulullah bilang, apa? Setiap nabi ada pembelanya, dan pembelaku adalah Zubair, muttafaqun alaih. Nah, kenapa sampai ada Rasulullah mengucapkan atau berkata hadis seperti itu, mengeluarkan hadis seperti itu? Karena apa, Dedek? Waktu itu Bani Quraidah, Yahudi, Bani Quraidah itu, waktu itu Rasulullah pengen mengetahui keadaannya Bani Quraidah. Rasulullah memerintahkan, Rasulullah bertanya, para sahabatku semuanya, siapa yang mau melihat keadaan Bani Quraidah? Maka Zubair bin Awam, saya Rasulullah. Ketika itu Zubair bin Awam naik kuda. Naik kuda. Naik kuda sampai ke dekat Bani Quraidah. Pelan-pelan gitu ya, melihat Bani Quraidah. Baru apain? Oh iya, ini. Akhirnya Zubair bin Awam pulang menghadap Rasulullah SAW, dan Rasulullah sangat senang. Zubair datang. Ini ada informasi nih. Rasulullah sangat senang sekali ketika diinformasikan Bani Quraidah seperti ini. Tiba-tiba Rasulullah memerintahkan lagi pada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku semua, siapa yang mau melihat Bani Quraidah? Tanpa disangka-sangka, Zubair bin Awam itu datang. Habis itu langsung, saya Rasulullah. Nah, lagi melihat Bani Quraidah, pulang lagi sampai menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah,
Bani Quraidah seperti ini loh. Yang di rumah seperti ini loh Bani Quraidah. Nah, Rasulullah senang sekali dikasih tahu tentang keadaan Bani Quraidah. Nah, habis itu datanglah lagi Rasulullah bilang kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang mau melihat Bani Quraidah? Para sahabat terdiam semua. Habis itu langsung Zubair bilang, saya Rasulullah. Nah, habis itu Zubair bin Awam melihat Bani Quraidah lagi, pulang lagi ke Rasulullah, mengabarkan bagaimana suasana, bagaimana keadaan Bani Quraidah. Nah, itu hadis itu muncul karena sebab itu adik-adik. Pembela Rasulullah yaitu siapa? Zubair bin Awam. Nah, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, semoga kita semua jadi pembela Rasulullah SAW, pembela agamanya Allah. Adik-adik, sebelum Kak Baskoro akhiri, silahkan nanti bisa diketik di sosmed ya. Siapa? Pertanyaannya? Pertanyaannya, Zubair bin Awam dijuluki sama Rasulullah SAW itu sebagai apa? Silakan diketik di sosmednya. Nah, silakan diketik. Yang di rumah silakan diketik Rasulullah menyebut Zubair bin Awam sebagai apa? Oke ya, itu silakan diketik di sosmednya, dikirim ya gitu ya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik siapa yang mau bantu orang tua? Iya, alhamdulillah. Seperti Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, siapa yang mau? Siapa dari sahabat-sahabat Rasulullah yang apa? Yang mau melihat Bani Quraidah? Saya. Nah, seperti itu. Adik-adik, segera untuk menyambut kebaikan. Kalau Umi bilang, Umi Abi, Mas Faiz, segera sholat. Siap. Mbak siapa? Hasna. Mbak Hasna. Ibu beliin garam ya. Siap Bu, insya Allah. Siap ya? Siap. Nah, supaya kita jadi anak yang bisa mencontoh Zubair bin Awam. Selalu terdepan, selalu di depan dalam kebaikan, dan selalu membela Rasulullah SAW. Siapa yang membela Rasulullah, angkat tangan. Iya. Coba, cepet-cepetan. Siapa yang membela Rasulullah, angkat tangan. Iya. Satu lagi. Siapa yang membela Rasulullah, bilang saya. Oke, yang membela Rasulullah SAW, Ustadz doakan semuanya yang di studio maupun yang di rumah nanti husnul khatimah dan bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, adik-adik semuanya, itu aja nih Kak Baskoro. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwa minkum. Adik-adik tetap semangat untuk berpuasa ya. Oke, yang di rumah ya. Oke, itu aja dari Kak Baskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.